Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka kajian rutin tiap malam Ahad, yaitu malam Ahad kedua, bertepatan dengan malam Ahad kedua. Yang insyaallah kita senantiasa dalam keadaan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan, kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk patuh pada jalan yang dibawa olehnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Jami'ul Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka kajian rutin pekan kedua malam Ahad yang bertepatan dengan 14 Juni ataupun 18 Dzulhijjah 1446 Hijriah, yang insyaallah sebagai pemateri yaitu Al-Ustaz Haji Ade Syaiful Aziz. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, yang insyaallah mengetengahkan tema yang cukup menarik. Ya, alhamdulillah kita sudah mengakhiri serangkaian daripada Hari Raya Idul Adha berkaitan dengan Hari Raya Kurban. Alhamdulillah kita semuanya sudah menyaksikan, sudah merasakan bagaimana Idul Kurban ini. Oleh karena itu tema hari ini sangat menarik, bagaimana kita memahami bahwa syariat kurban tidak hanya di zamannya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita umatnya, yaitu tidak lain sebelumnya juga Allah sudah mensyariatkan terkait dengan kurban ini. Dari zamannya Nabiullah Adam alaihissalam melalui Qabil dan Habil, itu pun sudah terjadi. Insyaallah nanti hari ini akan kita kupas, kita coba dengar bagaimana para Nabi alaihissalam berkurban ataupun melaksanakan syariat Allah melalui kurban, yang akan kita perdengarkan pada kajian hari ini. Kita buka kajian hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, ya, kajian pekan kedua yang bertemakan kurban para Nabi alaihissalam, yang insyaallah sebagai pemateri Al-Ustaz Haji Ade Syaiful Aziz, dipersilakan. Diajak kalau Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin, kudrah, hidayah dan taufiknya, petang menjelang malam ini Allah pertemukan kita di majlis yang mulia
di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Disertai dengan harapan semoga melalui majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima seluruh amalan kita, dan semoga kajiannya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Serta bisa dimanfaatkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari jika itu perintah, dan sanggup meninggalkan jika itu adalah larangan. Semoga harapan dan cita-cita kita semua didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan dan hajat kita masing-masing. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa materi kita petang ini adalah kurban dan sembelihan para nabi alaihi wassalam. Kurban secara historis bukan hanya sembelihan, tapi bisa juga berupa benda. Ini bisa kita lihat dari kurbannya dua anak cucu Adam. Ketika keduanya menghadapi persoalan jodoh, Habil Kabil atau Qabil punya keinginan yang sama, yaitu ingin menikahi Iklimah. Namun aturan menentukan bahwa saudara kembar itu tidak bisa menikah, melainkan harus dengan kembarannya yang lain. Jadi anak Adam alaihissalam karena turunan masih baru, maka pernikahan itu hanya bisa berlangsung antara adik dan kakak. Allahu Akbar. Nah, ketika menghadapi situasi ini, maka Adam sebagai ayah, sebagai nabi, sebagai hakim, segala penyaliran, maka beliau meminta kepada kedua anaknya untuk berkurban. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alaihim." Bacakan olehmu Muhammad kepada mereka. Kisahnya kisah Adam, tapi kewajiban Muhammad untuk menjelaskannya, ngadongengkeun, ngalalakonkeun ka umat-umat sesudah. Apa yang harus dikisahkan, dibacakan oleh Nabi Muhammad? Naba'a ibnai Adam, yaitu kisah dua anak cucu Adam, bil haqqi, dengan benar. Tidak boleh ada rekayasa. Kalau ada rekayasa berarti dosa. Harus wajib mengisahkan dengan kisah yang sesungguhnya, bukan kisah palsu. Apa yang harus dikisahkan? Idh qarraba. Ingatlah ketika keduanya berkurban. Kurbanan dengan pengorbanan masing-masing. Fatuqubila min ahadima, lalu diterimalah dari satu dari keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, tapi tidak diterima alias ditolak oleh Allah dari yang satu. Jadi dua anak Adam berkorban, yang satu makbul, yang satu mardud. Diterima dan ditolak. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Dr. Mukhlis Hanafi
seorang pakar tafsir Al-Quran dari Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa menurut penelitian beliau dari literatur klasik didapatkan bahwa yang dimaksud dengan dua anak Adam itu adalah Habil dan Qabil. Sebenarnya perempuan yang ingin dinikahi oleh keduanya itu adalah saudara kembarnya Qabil. Tapi karena aturan menentukan tidak boleh pasangan kembar nikah dengan pasangan kembarnya, harus dengan silang. Hari zaman ayeuna mah teu bisa, ya, teu bisa. Maka berkorbanlah keduanya. Yang satu berkorban dengan hasil pertanian, yang satu berkorban dengan kibas, seekor domba. Seekor domba tubuhnya gemuk, bulunya putih, bertanduk, pokokna mah mejeuna, layak. Sementara yang berkurban dengan hasil pertanian yaitu Qabil, dia mempersembahkan kurban seadanya. Bahkan ada yang menyatakan dengan hasil pertanian yang tidak begitu bagus. Orang gagal. Nah, kemudian Allah nyatakan pengorbanan dari Habil ini diterima, sedangkan pengorbanan dari Qabil ditolak. Harusnya dengan jawaban seperti ini masalah selesai. Ya, kan saur Nabi Adam teh, ya anaki Qabil teu bisa malih kawin kadulur kembar maneh. Kamu harus menikahi yang lainnya, labuda, pamit telepat. Tapi kemudian Qabil kekeh, tah ayeuna mah arah jelas, maka kalian berdua harus mempersembahkan pengorbanan masing-masing. Harusnya ketika tahu bahwa kurbannya diterima, berarti dia berhak. Dan ketika kurban itu ditolak, maka dia harus mengundurkan diri. Nah, apa tanda pengorbanan itu diterima oleh Allah? Kata beliau, kata peneliti literatur ini nyatakan bahwa kurban yang diterima oleh Allah adalah dengan cara disambar api. Ya. Jadi ada dua kurban, mana diterima ternyata yang disambar dengan api adalah domba. Kurbannya Habil. Nah, harusnya dengan kondisi yang seperti ini Qabil mau menerima. Tapi apa faktanya? Justru dia semakin jengkel. Qala la aqtulannaka. Kepada Habil itu, sungguh aku akan membunuhmu kalau kamu merasa menang dan akan menikahi Iklimah masa milik kurang. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dijawablah oleh Habil bahwa hanya yang diterima oleh Allah itu adalah kurbannya dari orang yang bertakwa. Akhirnya terjadilah pembunuhan kali pertama di kolong langit ini. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dan kurbannya itu bisa dengan benda, ya, bisa dengan hasil pertanian, bisa juga dengan kerajinan, kreativitas tangan manusia, atau bisa juga dengan hewan yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu. Nah, itulah kurbannya anak Adam alaihissalam. Dengan jelas siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Dengan demikian kurban Nabi Adam dilakukan adalah untuk mencari kepastian hukum. Dari hukum nama terus jelas, ya. Hukum terus jelas. Cuma Nabi Adam menghendaki bagaimana agar kedudukan hukum ini
ini semakin jelas, semakin terang. Tapi ternyata begitu diberikan tanda-tanda yang jelas bahwa Allah menerima kurbannya Habil, artinya Ikrimah itu milik Habil, tetap saja Qabil kekeh dengan pendiriannya, bahkan tega membunuh saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Nah, inilah kurban Nabi Adam. Karena itu kalau kita melakukan kurban seperti Nabi Adam, boleh tidak? Boleh. Boleh. Kita ingin mendapatkan kepastian, maka berkurbanlah. Nanti Allah akan memberikan kepastian kepada kita. Jadi mirip-mirip istikharah. Ya. Kan selama ini istikharah teh sholatnya. Aku sholat. Iya. Orang dihadapkan dengan, ya Allah, abdi teh geus meunang jodoh dikeresakeun aya 2 atau aya 3. Nah, ketika kita ingin memilih dan minta kepastian dari Allah Ta'ala, maka lakukan pengorbanan. Ya, seperti kurbannya 2 anak ada. Jadi sanes sholat wae, dengan kurban pun bisa mencari kepastian kepada siapa saya harus berpihak. Ya. Para jamaah yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi pada awalnya kurban itu berupa barang dan hewan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, sampailah pada satu ketentuan, yaitu ketentuan Nabi Muhammad SAW, atau ketentuan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kurban itu hanyalah berupa hewan. Hewannya pun sudah ditentukan. Kambing, domba, sapi, dan sejenisnya, atau unta. Itu saja. Ya, awalnya bisa dengan benar. Tapi pada akhirnya kurban itu berupa hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Dan bagi setiap umat kami telah tetapkan mansakan, sembelihan, ibadah sembelihan. Ya. Makanya sebelum menyembelih, kita luruskan niat dulu, bersihkan hati ini dengan bacaan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eta teh jampe jaga ya. Sebelum melakukan eksekusi, bersihan heula hate, bisi hatena teh kotor. Ya. Dan murnikan keyakinannya dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kalimat itu berarti kita tidak mengakui ada sembahan-sembahan selain Allah. Inna sholati wa nusuki wa bener-bener matri, ulah ujug-ujug geresa henteu aya ritual heula kangge jaga teh ngadoa ka Allah, ya Allah mudah-mudahan lancar, ya Allah mudah-mudahan sapi nu ngamu, ya Allah, terus minta hal-hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kurban. Eta nu peryogi disiapkeun teh bukan hanya pisau tajam saja, tapi hati pun harus tajam. Ya, harus tajam. Lurus. Nah, Allah nyatakan bahwa setiap umat telah ditetapkan oleh Allah mansakan ibadah sembelihan. Tujuannya apa? Liyadkurusmallahi, agar mereka menyebut asma Allah. Mata kedah bismillah, tekenging Allah gitunya. Tapi kedah bismillah, atas nama Allah. Atas nama Allah. Ari nama Allah jeung Allah beda. Beda. Allah macan tangtu. Urang teh bisa mengindra, bahkan tidak bisa mengindra. Tapi nama Allah mah bisa kita sebut. Ya.
bisa kita sebut bismillah, dengan nama Allah. Eta nu babari dalamun ayeuna demi Allah. Teteh ada hese sebenarnya demi Allah. Sabab langsung ke Allah. Ari bismillah mah dengan atas nama Allah. Karena kita berinteraksi dengan Allah, kemampuan yang paling mudah adalah menyebut namanya, menyebut sifatnya. Sebab kalau mengindra, melihat, atau misalnya melihat sesuatu, eta mah rada sesahnya, rada sesah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Dia telah rezekikan kepada mereka dari berbagai macam binatang ternak. Kemudian Allah menutup dengan kalimat tauhid, fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian adalah ilah yang satu. Falahu aslamu, hanya kepada Dialah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan gembirakanlah orang-orang yang mukhbit. Orang yang mukhbit itu adalah orang yang rendah hati, lagi taat kepada Allah, kermah rendah hati, tawadu, bager, terus taat kepada Allah. Kayung yun namanya. Ya. Jadi muncit teh lamun satungtung aya keneh emosi ulah waka muncit. Homo katejeh ku sapi. Cedak misalna kana beungeut. Nu nejeh sapi nu kaluar tina sumut mah anjing. Berarti hate can bersih. Kudu lama ditejeh ku sapi, sebut teh sapi teh. Sapi teh gitu. Ulah nyebut nu lain, ulah. Terus nyalahkeun ka anjing. Jadi menunggalkan Allah dulu. Memang mencitnya. Ini wajah tu wajah. Pokoknya mah abdi oge lamun bade mencit, maca heula eta. Asa kumanya asa regreg, lain asa regreg teh hata. Sebab kalau tidak membaca itu dulu, udah kejam atunya. Kejam. Geresel ku peso, jaba diringkus heula sanalaku. Pan kasar eta teh. Ini mata kelempeng geunah lah teh. Dan hati tunggalkan Allah. Ya, kemudian menyatakan bahwa saya hanya berserah diri kepada Allah. Eta teh bagian dari melunakkan hati hamba-hamba ketika akan melakukan ritual ibadah. Jadi sembelihan itu ditetapkan oleh Allah kepada seluruh umat. Dan umat itu masing-masing punya rasul. Ya, walikulli ummatin rasulan, kan gitu. Bagi setiap umat itu ada rasulnya, ada utusan Allah. Nah, ada cerita yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Bacakan ulah ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim berkata, panjang saya potong langsung ke An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, naha antun kahal mar'atu akhoha tau'amah, bahwa telah dilarang menikahkan perempuan kepada saudaranya yang merupakan kembarannya. Laki-laki dilarang menikahi perempuan yang merupakan saudara kembarnya. Berarti kalau bukan saudara kembar, apakah itu adik atau kakak, diperbolehkan. Dulu ya, ayeuna mah teu meunang. Wa amaru ayyun kihuha ghairahu min ikhwatiha, dan dia merintah atau Allah menyuruh supaya menikahi seorang perempuan selain saudara kembarnya dari saudara-saudara perempuannya. Kengi kaadina kalancukna kengi ya. Wa kana yuladu lahu fi kulli batnin rajulun wa imra'atun, terlahirlah dalam satu proses kelahiran
laki-laki dan perempuan, berarti kembar. Fabainamahum kadalik, begitupun seterusnya. Jadi Hawa itu melahirkan kembar deui, sapasang deui. Lahirlah teh. Siap lamun urang boga budak sajodoh sakali ngalahirkan. Ya, kersaning Allah banyak, kersaning Allah. Zaman saya nama apa itu sih? Begitulah. Id wulidalahu imra'atun wadi'atun, ketika terlahir seorang perempuan yang cantik. Wa wulidalahu ukhra qabihatun damimatun, dan satu saat melahirkan pada kelahiran yang berikutnya melahirkan seorang perempuan yang buruk, yang jelek. Jadi nu kahiji nu kadua manya dan nu kahiji mah teu kembarnya cenah putra Adam teh. Baru yang berikutnya kembar. Nah, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu kembar. Allahu a'lam. Nah, nu aya mah geulis, geus eta mah teu geulis kitu. Nah, dan memang lalaki mah hayang mah nu geulisnya komoto CF stok nama. Faqala akhud damim, berkatalah orang yang saudaranya buruk, gitu, jelek. Ya. Jadi berarti yang berkata ini adalah Habil. Kembarannya Habil itu jelek, buruk atau tegelis lah gitu. Kalau menyebut gorengnya tegelis ya. Kata Habil, ankihni ukhtaka, nikahkanlah aku kepada saudaramu. Wa ankihuka ukhti, dan aku akan menikahimu, dan aku akan menikahi saudaramu. Cek Habil ka Qabil. Faqala, maka kata Qabil, la, teu bisa, ana ahaqqu bi ukhti, saya lebih berhak untuk menikahi saudara kembaranku. Faqarraba qurbanan, lalu keduanya berkurban. Fataqabbala min sahibil kibas, lalu diterimalah kurban dari sahibul kibas, dari orang yang berkurban dengan domba, dengan kibas. Walam yutaqabbal min sahibiz zar'i, dan tidak diterima kurban dari pemilik tanah, pertanian. Jadi Allah tidak menerima dari orang yang berkurban dengan hasil pertanian. Faqatalahu, maka dibunuhlah atau terjadilah pembunuhan. Begitu. Lalu ada penjelasan. Wa qauluhu id qaraba qurbanan, bahwa yang dimaksud ingatlah ketika keduanya berkurban dengan kurban masing-masing. Faqarraba qurbanahuma, lalu keduanya mempersembahkan kurban masing-masing. Faja'a sahibul ghanam bikibasin ayunin akronin abyadha, maka Habil sebagai peternak, maka dia berkurban dengan kibas yang bertanduk, kemudian ada warna hitamnya sedikit ya, kemudian warna seluruh badannya itu putih. Begitulah. Jadi warna domba teh bodas, tapi aya hideungan saeutik. Ya. Wa sahibul harti, adapun kurbannya pemilik ladang atau tanaman, dia berkurban bisobrotin min to'ami, dengan seonggok makanan, entah itu wortel, entah itu ketimun, entah itu labu, pokoknya dia berkurban dengan hasil pertanian. Faqabalallahul kibas, lalu Allah menerima kurban kibas. Fakhazanahu fil jannah, lalu Allah simpan pengorbanannya itu di surga. Arba'ina kharifan, sejauh atau selama 40 waktu. Wa huwal kibasul ladzi dabahahu Ibrahim alaihissalam, dan kibas itulah konon
yang kemudian disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam menyembelih kibas itu, kibas yang merupakan kurbannya dari Habil. Kurbannya diterima oleh Allah, kemudian nanti kibasnya itu dipelihara, disimpan di surga, insya Allah. Jadi kambing yang disembelih oleh Ibrahim alaihissalam itu adalah kambing yang memang luar biasa. Bahkan kalau kita membuka kisah-kisah tentang surga, maka di surga itu atau penduduk surga itu tidak akan mengalami BAB dan BAK. Komo utah, mau ayah ahli surga mencret, mau ayah ahli surga pulang anting KWC lebih ke kadiare dehidrasi mau tasigana domba yang disimpan di surga pun tepung si modal di surga. Beda jeung domba nu aya di dunia. Gawena dengan modal bari jeung baruleud segede-gede sukro. Ya. Nah, itulah para jamaah kurbannya Qabil dan Habil. Kurban Qabil ditolak, kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan di surga, kemudian Allah berikan kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah kurban yang pertama. Nah, kemudian karena tadi dijelaskan bahwa walikulli ummatin mansakan, bahwa bagi setiap umat ja'alna mansakan, Allah telah menetapkan sembelihan sebagai bagian dari ibadah, maka ibadah sembelihan ini bersambung dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa kurbannya setelah Nabi Adam? Kalau Nabi Adam berkurban itu untuk mencari ketetapan Allah, ya. Geus nyaho hukum nama bahwa tidak boleh menikahkan saudara kembar, laki-laki dan perempuan, tidak boleh. Tapi untuk mencari keyakinan, kepastian, ketetapan, maka Nabi Adam melakukan pengorbanan. Beliau menyuruh kepada Qabil dan Habil untuk berkurban masing-masing dengan harta dan miliknya masing-masing. Ahli tani ku hasil pertanian, ahli ternak ku hasil peternakan. Itu awal atau asal usul dari pengorbanan. Nah, syariat mansak ini dilanjutkan oleh Nabi setelahnya. Dan saya akan hanya menyampaikan 6 saja. Jadi kurban Nabi Adam, kurban Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kurban Nabi Nuh? Saya mendapatkan catatan, tapi benar salahnya saya masih belum sanggup mempertanggungjawabkan, hanya selintas saja. Saya mendapatkan bahwa kurbannya Nabi Idris itu pertama dilakukan saat matahari terbenam, yang kedua dilakukan menjelang hari raya. Jadi Nabi Idris menyembelih hewan itu dalam rangka memeriahkan hari raya. Maknya hari raya daging-daging aja. Ya. Dan efeknya terasa oleh kita. Sok ayeuna lebaran namun eueuh daging kumaha. Lebaran mah kudu aya daging. Ya. Nah, berarti lamun urang nyadiakeun daging eta teh sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Nabi Idris alaihissalam. Gitu. Allahu alam ya. Nanti digali lagi lah. Ya. Apa benar seperti ini? Tapi saya dapatkan satu kesimpulan bahwa Nabi Idris itu berkurban dalam rangka menghadapi hari raya.
Kemudian yang kedua adalah kurban Nabi Nuh. Kurban Nabi Nuh itu juga saya selintas dapat informasinya. Yang pertama, kurban Nabi Nuh tidak dengan hewan. Da hewan nu aya oge atuh Pak eta teh meunang nyalametkeun banjir besar. Pasti semua habitat marga satwa kemudian manusia hanya terbatas. Yang tidak mau naik ke kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam, ke kapal ya, ke perahu, yang tidak naik ke perahu Nabi Nuh semua mati binasa. Nah, karena itu wajar begitu beliau mendarat di satu dataran ya, atau di satu daratan, kemudian beliau berkurban dengan benda dengan cara membakarnya. Lamun teh mah aya embernya Pak, ember teh diduru dengan niat dipersembahkan untuk Allah. Atau misalnya punya jam tangan mahal diduru nepikeun ka hangus. Demi apa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kepada Allah taala, dibakarlah benda yang menjadi kesayangan. Jadi Nabi Nuh tidak berkurban dengan hewan karena hewan sangat terbatas. Saya menyimpulkan kurban Nabi Nuh itu adalah kurban agar menolak bala, tidak terjadi lagi musibah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian kalau kita meniru kurban Nabi Nuh berarti dengan berkurban kita berharap tidak ada bencana. Lamun di dieu mah mudah-mudahan dengan kurban teh teu banjir deui. Supaya tarana kurban berharap kepada Allah banjir teu datang deui. Kudu aya. Saya pernah baca cerita seorang yang kaya di Mesir dan dia sangat menyukai kurban. Bahkan dia berkurban bukan hanya pada musim kurban saja. Di hari-hari biasa ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia beli seekor sapi atau beberapa ekor sapi. Beli yang benar-benar katakanlah tegap gitu ya. Mujurna 600 kilo kaluhur. Dia sembelih, bismillah Allahu Akbar, dia memohon kepada Allah, begitu begini dan seterusnya. Setelah itu dia tinggalkan sembelihan. Kalau dia ngambil seperlunya saja dan dia mempersilahkan kepada warga di sekitar untuk mengkonsumsinya. Pek kumamane. Dia berharap pada Allah dengan kurbannya itu bisa menjadi penolak bala. Kalau punya penyakit bisa menyembuhkan penyakit. Bukan dengan cara ditransfer. Mungkin dulu pernah mendengarnya. Nu gering, tuluy meuli domba, domba nu lintu, penyakitna ditransferkeun ka domba jeung embe. Embena jadi milik si ustad. Dipencit ku si ustad. Nya nyawa penyakitna. Carita nama penyakitna dipindahkeun ka eta embe. Manya embe diabetes atau embe teh samurat gitu ya. Nepikeun ka teu meunang dahar jukut ku dokter teh. Ayana cenah kudu dahar donat gitu. Dan sebagainya. Jadi kaciri eta mah naon teh ngarangna teh. Harusnya bukan ditransfer, harusnya dengan sembelihan bismillah Allahu Akbar. Seperti kata Nabi, ya Fatimah kemari, Abah sudah menyembelih dan ketika darah memancar, mintalah kepada Allah apa yang kamu inginkan. Insya Allah doa kamu lebih cepat sampai kepada Allah daripada nanti cipratan darahnya yang keluar dari lehernya ketika digorok, ketika disembelih. Ya, so hari disembelih darah memancar cepat tidak? Ya. Cepat. Dibandingkan doa orang ke Allah lebih cepat doa kita sampai kepada sampai dibegitukan oleh Nabi.
Jadi dengan kurban doa kita akan lebih cepat sampai ke mana. Kurban seperti jembatan, kurban seperti wasilah yang sangat luar biasa. Lebih tak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih cepat. Sembelih, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah sembelihan kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit orang tua kami, dan seterusnya. Insya Allah, insya Allah. Dengan izin Allah, nukuluna operasi 200 juta. Insya Allah cukup ku hiji domba nu hargana 7 juta. Ya, kemarin tuh saya baca berita yang meninggal dunia di Pasupati waktu merayakan Persib. Ternyata ada tagihan dari pihak rumah sakit ke istri almarhum sebesar 192 juta. Cek istri nanti pangges maot, mohon tes maot, tapi kan diurus di rumah sakit, diselamatkan walaupun akhirnya tidak selamat, tah total nanti iya. Kumaha cek pemajikan nanti rieur bermasalah kita mau tulu ditagih ke rumah sakit 182 juta rieur depan. Ya, itulah kurbannya Nabi Nuh alaihissalam. Saya hanya berkesimpulan, bisa benar bisa salah. Bisa jadi kurbannya Nabi Nuh adalah kurban agar tidak terjadi bencana yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dah hirup teh hayang tenangnya, hayang tenang. Kemudian yang keempat adalah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak seperti masalahnya seperti Adam, tidak seperti Nabi Nuh merayakan hari raya, tidak pula seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kurban Ibrahim alaihissalam itu adalah kurban yang spesial karena Allah langsung menyuruh kepada dia. Allah mewahyukan, walaupun pada awalnya Nabi Ibrahim teu ngarti. Maknya Allah teh masihan parentah saya harus menyembelih anak saya sendiri. Menang hese-hese geus kolot, karek boga budak, geus boga budak, oleh Allah disuruh sembelihlah anak kamu. Nah, maka pada tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim keluar dari rumah, berjalan-jalan di seputar Mina. Jadilah hari itu sebagai hari tarwiyah, hari perenungan. Pulang nanti, ya Allah, itu benar parentahnya atau bukan? Masa iya? Begitulah gundah gulana seorang ayah, seorang suami. Esok harinya tanggal 9 Dzulhijjah Allah menyampaikan dengan tegas bahwa aku benar-benar menyuruhmu supaya menyembelih anak kamu Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim memahaminya, dikenalah dengan Arafah. Arafah teh ngarti, bukan tempat, ngarti. Tarwiyah merenung, bingung, tanggal 9 ngarti. Jadilah tarwiyah Arafah, dan berikutnya adalah Yaumun Nahr, hari eksekusi. Tanggal 8 bingung keneh, tanggal 8 geus ngarti bahwa ini adalah perintah dari Allah yang Maha Suci. Tanggal 10 dia pergi menuju Manhar, yaitu berada di sekitar Mina untuk melakukan penyembelihan kepada Ismail alaihissalam. Jadi kurbannya Nabi Ibrahim adalah sebagai wujud kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Gitu. Jadi lamun cek urang mah teu hujan teu angin, maneh kudu kurban. Hari Nabi Adam mah punya masalah ya, punya masalah. Budakna nu ieu Qabil kekeh bahwa saudara kembarnya harus menjadi istrinya. Tapi aturan tidak mengizinkan. Maka dilakukanlah pengorbanan. Nabi Idris berkurban dalam rangka memeriahkan hari raya. Nabi Nuh berkurban supaya tidak ada bencana lagi gitu. Menang telah urang misalnya penggemar Persib break main, urang mencit, ya Allah mudah-mudahan Persib jadi juara, menang teh. Saur guru abdi mah asal lebar senang ngadoakeun keur Persib.
kedua Persib mah Persib tong diulah ilukeun kana urusan agama kan malah itu mah biasa cenah olahraga kecuali urusan yang memang benar-benar itu penting da Persib mah nya rek resepkeun resep ge da mah aya nu ya. Saya pernah punya tetangga Allahu yarham dia itu aktif kalau sekarang mah jadi manajerna tim poli RW ya kalau ada pertandingan beliau itu selalu puasa waktu ditanya dulu Pak RW saum naon puasa naon pan rek main tim urang cenah kitu menang teu puasa untuk dalam rangka katakanlah muasaan tim kesayangannya boleh tidak? Ya jawaban ti Ustaz Usman banyak Ustaz Usman Solehuddin asal lebar sana ibadah dihubungkan jeung kitu asal lebar. Nah bisi we geus puasa eleh mungkin hanas puasa eleh tapi si kitu nya ari teu make puasa teu make naon mah rek eleh. Da naon meunang alhamdulillah kan kitunya Pak. Nah itulah kurbannya Nabi Ibrahim. Jadi kurban Nabi Ibrahim tidak ada hujan, tidak ada angin, ujug-ujug Allah menyuruh. Ya. Dan Allah menyuruh supaya mengorbankan apa yang menjadi kecintaannya. Yang menjadi kecintaan Nabi Ibrahim adalah Ismail. Itu. Begitupun dalam bersedekah. Allah menyuruh sedekah yang paling baik adalah menyedekahkan apa yang menjadi benda yang menjadi kecintaan kamu. Sampai ayah dongeng kiai boga hayam pelung ya Pak. Ngadongengkeun dina hiji pangajian budakna hadir harita teh Bandungan bapana bahwa pemberian yang terbaik itu adalah memberikan apa yang paling kita cintai. Dan di rumahnya itu ada ayam pelung kesayangan ayahanda. Begitu selesai ngaji balik ke imam hayamna dibikeun ka babaturan. Begitu ayahnya sadar eueuh nu kongkorongo sana kongkorongo kandang teh kosong ditanya teh ka budakna di kemanakeun hayam abah dipasikeun Pak karerencangan nah sia gagabah dikeun hayam nu abah pada sahur abah ge urang teh kedah sodaqoh harus memberi kepada yang lain sesuatu yang paling dicintai nya eta mah keur batur itu dongengnya itu dongeng. Nah itulah Ibrahim alaihissalam. Nah kemudian berikutnya adalah kurban Nabi Musa. Kurban Nabi Musa atau sembelihan Nabi Musa itu bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah. Ya, sapi betina. Nah, sapi betina. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi? Karena di balik kurban itu ternyata ada salah satu cara menyelesaikan masalah yang pelik. Saat itu ada seorang yang kaya raya, tidak punya anak. Ya, karena tidak punya anak, dia ngangkat anak. Ternyata kurang ajar anaknya itu malah membunuh ayah angkatnya. Karena dia menginginkan harta yang dimiliki oleh ayah angkat. Tidak ada yang tahu. Tapi kemudian Allah menyuruh supaya Nabi Musa menyembelih seekor sapi. Awalnya juga, umat sapi nu kumaha, warnana kumaha, wah jeung sajabana. Padahal pada awalnya pencit sapi copot buntutna. Nah, panjang carita dipencit sapina aya, lalu diambillah buntutnya. Dipukulkanlah ke jenazah itu dan bangun. Seketika itu juga jenazah memberikan jawaban bahwa yang telah membunuh saya adalah si fulan. Oh ternyata anak angkatnya sendiri. Geus kitu teh maot teh. Kira-kira lamun ayeuna aya nu kitu kumaha? Reuas nya banyak, reuas. Tapi begitulah.
Jadi artinya apa? Artinya kurban sembelihan pada zaman Nabi Musa, walaupun ada aturan yang lain, ini hanya kejadian mukjizat saja, bahwa dengan kurban bisa diketahui jika ada pembunuhan itu siapa yang menjadi dalang. Lamun zaman ayeuna mah, nah bener ijazah nate asli atau palsu, sok pencit sapi, cokot buntutna, tenggelkeun kana beungeut. Ya. Atuh dah betikeun ka ayeuna teu beres-beresnya eta ijazah. Allah ya Rahman, beres. Resep ya. Terus isanya. Ya, jadi kalau kita pelajari kurban dari Nabi yang paling awal sampai Nabi yang paling akhir, ya kurang lebih saya sebutkan 6 saja. Mungkin ada kurban-kurban lain, ada sembelihan yang lain seperti Nabi Solehnya. Nah, justru Nabi Soleh mah Allah menetapkan ada nakoh itu unta betina. Ya, Allah berfirman, jangan sampai unta ini disembelih. Dasar jelema bedegong disembelih. Nah, itu adalah sembelihan terlarang. Hingga akhirnya datang bencana yang sangat luar biasa. Tapi itu mah di luar konteks bahasa ini. Nah, karena itu kurban Nabi Muhammad adalah kurban yang sempurna. Menyempurnakan seluruh syariat dan motif dari kurban-kurban sebelumnya. Pertama, umat Muhammad ketika berkurban, dia bisa mendapatkan ketetapan dari Allah. Hayang naon tina kurban teh. Makanya wajar kalau Idul Adha itu ditunggu-tunggu. Selain mendapatkan pahala yang besar di hari yang besar, ya, kita juga bisa minta ketetapan dari Allah. Yang kedua, memeriahkan hari raya. Beres deh. Nabi Idris mah ngahaja moncite keur ngareureuh hari raya. Tapi justru umat Muhammad oleh Allah disuruh untuk berkurban supaya hari raya itu tambah meriah. Kemudian yang ketiga, kurban itu bisa menolak bala dan azab. Insya Allah. Ya, atau katakanlah punya penyakit, itu bisa kita obati, bisa kita terapi dengan kurban kita. Yang keempat, kurban umat Muhammad itu adalah bukti patuh dan taat kepadanya. Yang kelima, kurban itu bisa meminta petunjuknya dari berbagai masalah. Terutama pemimpinnya. Lembar ya presiden orang kurbannya di mana-mana. Pagi-pagi. Kita sering fokus kepada sembelihannya. Padahal harusnya fokus presiden ingin menyelesaikan berbagai macam persoalan bangsa. Ya, komo Raja Ampat bikin kain macam beres-beres. Kita tidak habis pikir kenapa pulau yang begitu indah harusnya dijaga, ya, walaupun di situ ada emas, tetap lingkungan itu lebih utama daripada emas. Tapi ternyata, ya, pemimpin-pemimpin kita tidak amanah. Lahirlah konsesi. Di balik itu juga ada ulama. Bahkan ada fatwa, memberikan fatwa. Jika maslahatnya lebih besar untuk perekonomian, maka nggak apa-apa kita melakukan. Ya, nah, dagus dibere bati, geus dibere duit. Jadi ngomong nate gitu. Mata ulama mah tong pipilueun jeung umaro. Geus we. Umaro rek mere heug teu mere ge teu nanaon. Ulah ditutur-tutur supaya mere. Lamun ditutur-tutur supaya mere. Jadi kaseglong ku duit gede. Teu bisa ngomong. Ya. Kan sedih. Nah, jadi dengan kurban kita bisa meminta petunjuk dari berbagai persoalan. Nah, mudah-mudahan presiden kita yang kurbannya banyak di mana-mana se-Indonesia, mudah-mudahan di balik itu ada motivasi beliau dengan kurban ingin menyelesaikan seluruh persoalan bangsa dan negara yang sedang tidak baik-baik. Kita hanya mengaminkan. Itulah kurban umat Muhammad. Mencakup semua motif dan persyaratan dari nabi-nabi sebelumnya.
Ya, karena waktulah yang sudah membatasi kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kurban yang sudah kita lakukan itu benar-benar kurban yang katakanlah apa yang tadi disampaikan terwakili gitu ya. Jadi alhamdulillah begitu kurban saya berharap ini bagian dari ketaatan. Dengan berkurban mudah-mudahan jadi solusi bagi saya, keluarga, dan juga mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa menetapkan keyakinan saya, keyakinan kita, dan seterusnya. Jadi banyak harapan yang kita simpan dalam ibadah kurban ini. Bukan toh hanya penyembelihan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada momen-momen yang benar-benar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Al-Ustaz Haji Ade Saiful Aziz yang telah memaparkan terkait dengan kurbannya para Nabi alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami bahwa kurban hari ini di bulan Dzulhijjah yang sudah kita lewati ini tidak hanya disyariatkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga para nabi dan juga umatnya terdahulu sudah melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada kisah-kisah para nabi, para Nabiullah, dari mulai antara kisah Nabiullah Adam, Idris, Musa, Nuh, dan juga Ibrahim, juga Musa, sampai dengan umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Satu hal, mudah-mudahan hikmah dari ini kita bisa mengajarkan kita semuanya tentang keimanan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keikhlasan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan pada para jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Insyaallah kajian rutin malam Ahad pekan ketiga kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan bisa kita makmurkan masjid umum Walok ini oleh kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan istighfar dan juga doa keberkahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.